Sirah Nabawiyah, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupannya. Setan-setan dan jin dihalangi untuk mencuri kabar dari langit. Rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Kristen, dan dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian beliau. Karena masa kenabian sudah semakin dekat, rabi-rabi Yahudi dan para pendeta Kristen mewacanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka dapatkan ciri-ciri beliau dan ciri zamannya dalam kitab-kitab mereka, dan sesuai dengan wasiat nabi-nabi mereka dalam kitab itu. Tatkala masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat dan waktunya telah tiba, setan-setan dihalangi untuk mencuri kabar-kabar dari langit dan dijauhkan dari kursi-kursi yang di masa lalu mereka duduki. Untuk mencuri kabar dari langit, mereka dilempari dengan panah-panah berapi. Saat itulah jin-jin menyadari bahwa pelemparan terhadap dirinya itu pasti terjadi karena satu urusan besar yang ditetapkan Allah kepada hamba-hambanya. Setelah mendengar Al-Quran, tahulah jin itu bahwa mereka kini terhalang untuk mendengarkan kabar langit, agar wahyu tidak tercampur dengan sesuatu dari berita langit yang akan membuat manusia tidak memiliki kepastian tentang apa yang datang dari Allah kepada mereka. Karena Al-Quran diturunkan untuk hujah dan memangkas semua keraguan-raguan, maka jin-jin itu pun beriman dan membenarkan. Setelah itu mereka pulang pada kaumnya dan memberikan peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Ibnu Ishaq berkata, Elai bin Naf al-Jurashi berkata kepadaku bahwa Jan, satu kabilah di Yaman, mempunyai seorang dukun pada zaman jahiliyah. Tatkala berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar kemana-mana, kabilah Jan berkata kepada dukun itu, "Coba perhatikan dengan cermat tentang orang tersebut." Mereka berkumpul di lereng gunung guna menunggu dukun tersebut. Ketika matahari terbit, dukun tersebut turun kepada mereka, kemudian berdiri dengan bersandar kepada busur panahnya. Ia angkat kepalanya ke langit dalam waktu yang lama sekali. Kemudian ia melompat dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memuliakan dan memilih Muhammad, serta mensucikan hati dan isi perutnya. Namun ia tak lama tinggal di tengah-tengah kalian." Setelah itu, si dukun naik kembali ke gunung tempat dia semula.